Ini 100 Ah, 100 Ah, 100 Ah. Oh, ngeground dikit. 150 Ah, 120 itu 65 Ah. Yang sana itu rusak, saya diperhitungkan. 100, 300, 450, berarti tambah ini 570 tambah 65, 700-an ya. 570 Ah, 600, sorry, 600 Ah. Kita lihat panel suryanya. Nah, ini panel suryanya. Ini ada 4 lembar ya. 2, 3, 4, masing-masing 200 WP. Jadi totalnya ada 800 WP. 4 kali 2. Cuaca pagi, sinar matahari masih ini ya, redup. Tadi sempat panas, kemudian mendung, padahal sekarang sekitar jam 8 pagi. Pemasangannya ini saya buat paralel, kebetulan mereknya sama, merek Gea yang murah meriah ya. Gak kuat dibeli yang mahal, kita pakai yang murah meriah saja. Ini kabelnya 1, 2, 3, 4, masing-masing dibuat satu saluran, kemudian siap paralel di bawah. Kenapa? Karena mudah untuk perawatannya, jadi ngeceknya mana yang error, mana yang bagus itu gampang. Kabel yang tak pakai ini ya, apa ini, Visicom 2 kali 2,5 mili. Dia bisa sampai 300 atau 800 volt LMK ya, Visicom ya. Kabelnya jelas Visicom. Dari sini 4 panel surya ini biasanya pakai SCC, tapi saya pakai bak converter aja, lebih ngirit. Kita lihat di bawah ya. Oke, kita turun lagi ke bawah untuk melihat sambungannya. Oh ya, untuk sebelum ke bawah, cara masangnya ini dari framenya ini, waktu kita beli kan sudah ada framenya ya. Ini cuma saya tumpangkan saja, saya taruh di genteng. Cuma di sini saya lubangi gentengnya, saya kasih no drop atau aquaprop ya. Ini udah kuat, udah berjalan hampir 3 tahunan dah ya. Ya cuma ini aja, saya nggak pakai frame macam-macam, cukup framenya dari panel surya ini. Insya Allah kuat ya. Mungkin kadang perlu dicek juga lah, kalau ada kebocoran atau air netes ya diperbaiki lah, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Oke, kita lanjut ke bawah ya. Setelah kita turun tuh matahari mulai nampak, mulai terang. Kita lanjut di sini. Itu dari atap genteng ya, ada 4 kabel ini. 4 kabel ya, 4 saya masukkan ke box panel. Boxnya besar, tapi kita lihat isinya apa. Cuma bak konverter kecil. Kenapa bak panelnya besar? Biar di sini ada ruang udara. Di sini sudah bekerja ya. Ini memang setengah dipaksakan. Dia pendingin cuma kecil 2 ini, kemudian saya tambah 1, 2 ini pendinginnya prosesor komputer. Pasang aja, yang penting kelengket. Ini juga yang penting pasang, tapi bawahnya saya kasih kipas. Lah kipas ini saya ambilkan dari output dari bak converter. Ini harganya sekitar 75. Nah, dari panel surya tadi ini saya paralel, positif negatif saya masukkan ke sini, ke bak. Outputnya baru ke aki ya, aki. Kita lihat akinya seperti yang awal-awal tadi. Kita cek ya kabelnya ini. Nah, ini yang
dari bak tadi ke aki. Di sini positifnya saya kasih dioda, ini agak panas, ini kurang ini diodanya. Harusnya ini sudah mulai ngefong, ini perlu dikasih air panas biar lebih efektif ya. Mulai ada kerak-keraknya. Ini kalau nggak dikasih dioda pada saat malam hari, malam hari ya, PV atau panel surya bisa jadikan menjadi beban. Makanya saya kasih dioda biar tidak ada jika nggak ada arus masuk, berarti dia nggak bisa balik ke panel surya. Jadi panel surya kita aman. Untuk inverternya saya pakai yang ini loh, inverter murah meriah. Pada saat pagi aja dia nggak kelihatan ya, ini 13 volt ya, dia sudah lumayan penuh. Ini saya pakai MSW yang berapa ya, tulisannya sih 2000 watt kemarin, tapi nggak sampai dia dibebani, 250 aja sudah mengkap-mengkap karena nariknya dari aki itu nggak kuat. Harusnya di sini mungkin dikasih kapasitor ya sedikit, tapi belum saya coba. Nanti kalau sudah eksperimen saya upload lagi. Ini harus kenceng, ini kurang kenceng ini, kalau nggak kenceng bahaya bisa kebakar. Ini kenceng. Nah, ini karena masih eksperimen, masih darurat. Dari sini kabel kemerut memang nggak rapi. Ini untuk lampu-lampu malam hari. Kalau ini memang 24 jam saya pakai untuk kolam di bawah air pompa cuma 12,5 watt sih, kecil, punyanya Aquaman. Tapi kalau ini untuk malam hari, makanya aki yang ini untuk malam hari sudah cukup 600 Ah. Lebih ya, 650-an lah ya, hampir, tapi 600 koma. Oke, sekian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.